Bapak-bapak sekalian, kita berikan kesempatan kepada ustaz kita untuk menyampaikan materi yang pada hari ini, dan mohon sekali lagi diperhatikan yang utama tentang isu tata tertib yang telah dibacakan tadi, dan mempersiapkan pertanyaan secara tertulis untuk nanti insyaallah dijawab oleh ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kepada para dai, para ulama, para muballigh, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini tanggal 13 Rabiul Akhir 1429 Hijriah atau tanggal 19 April 2008, kita berkumpul di tempat ini yang pertama dalam rangka kita mempererat ukhuwah kita sebagai muslim, sebagai dai. Yang kedua, dalam rangka kita meningkatkan pengetahuan kita dalam daurah ini, arti dalam daurah dai yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, yang merupakan pertama kali daurah ini diadakan untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan juga meningkatkan amal kita. Kepada para dai, para muballigh, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah, saya diminta oleh Majelis Ulama Jakarta Utara untuk mengisi daurah ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Saya diminta untuk mengisi di tempat ini tentang bagaimana menjadi dai yang sukses, yang saya mengambil rujukan yang pertama dari kitab Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fi al-Hikmah wal Aql. Ini yang jadi rujukan yang pertama, yaitu Manhajul Anbiya, yaitu Syekh Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali, yaitu Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fil Hikmah wal Aql. Ini yang pertama, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Yang kedua, yaitu yang menjadi rujukan dalam kajian ini, Muqawimat Ad-Da'iyatin Najih fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ini yang kedua yang menjadi rujukan dalam kajian ini. Yang saya ringkas dari dua kitab ini menjadi
10 poin yang insya Allah kita akan bahas dalam waktu 2 jam. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kepada para asatidzah, para dai, para ustadz dan para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas tentang bagaimana menjadi dai yang sukses. Yang perlu diketahui ikhwan fiddin, a'azakumullah, bahwa dakwah merupakan pekerjaan yang mulia, merupakan tugas yang mulia. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang paling baik perkataannya adalah para dai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada orang yang paling baik perkataannya melainkan orang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan bahwa saya adalah orang-orang Islam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Fa wallahi la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membuka benteng Khaybar, bentengnya orang-orang Yahudi, maka Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi, demi Allah, la ayyahdi Allah bika rajulan wahidan." Engkau menunjuki seseorang, artinya Allah menunjuki dengan perantaraan engkau seseorang, itu lebih baik min humrin na'am, dari onta-onta yang merah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar nabi mengajak umat ini ke jalan Allah dengan ilmu, yang nanti kita akan bahas pada poin yang pertama, yaitu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili," katakanlah ini jalanku, ini sunnahku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dan juga orang-orang yang mengikuti aku dengan dasar ilmu. Di situ, "Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani," dengan dasar ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan dakwah ini Nabi bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyeru, mengajak manusia kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu. Orang-orang yang dia ajak kepada petunjuk, orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Di sini Nabi menyebutkan dua, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada petunjuk, orang yang mengajak kepada kebenaran, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang-orang yang diajak dan tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Jadi orang yang menunjuki seseorang ke jalan yang benar, kepada pemahaman yang benar, kepada akidah yang benar, kepada manhaj yang benar, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang dia berikan petunjuk itu dan tidak kurang sedikit pun juga. Kalau 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, maka dia dapat ganjaran terus menerus. Tapi kebalikannya yang kedua,
barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada manhaj yang tidak benar, kepada bid'ah, kepada kerusakan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya dan tidak kurang sedikit pun dari dosa mereka. Jadi, Nabi menyebutkan dua di dalam hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi orang yang mengajak kebaikan mendapatkan ganjaran seperti orang-orang yang mengikutinya. Dan yang kedua, orang yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa sebanyak dosa orang-orang yang dia sesatkan. Jadi ikhwani fid din, a'azakumullah, kepada para ustaz, para dai yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita menjadi dai, menjadi orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Kita mengikuti jejak para nabi dan rasul, yaitu kita mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada petunjuk, dari kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah. Kita harus ajak manusia ini mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada manusia bagaimana menempuh jalan hidup ini, sudah jelas, tidak ada satupun yang disembunyikan oleh beliau. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada waktu Nabi di Arafah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Sudah dijelaskan. Makanya kita para dai, kewajiban kita mengajak umat ini kepada kebaikan. Sudah jelas Islam ini semuanya. Makanya kita harus mempunyai kriteria bagaimana supaya dakwah kita ini sukses. Apa sih ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dengan dasar Al-Quran, dengan dasar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut pemahaman para sahabat bagaimana supaya umat ini selamat dan kita menjadi orang yang sukses dan kita tidak dituntut oleh Allah SWT pada hari kiamat dengan sebab kesalahan atau keliruan kita atau dengan sebab kita menyesatkan umat. Na'udzubillah. Justru kita dengan kita memberikan petunjuk kepada umat ini, kita akan terus mendapatkan ganjaran. Makanya kita harus tahu kriterianya dan syaratnya. Sebelum saya menyebutkan tentang kriteria atau tentang syarat bagaimana menjadi dai yang sukses, saya akan jelaskan dulu tentang definisi dakwah. Kita seorang dai harus tahu apa yang dimaksud dengan dakwah. Sebagaimana sering saya tanyakan kepada kaum muslimin, kalau kita orang Islam, apa sih definisi Islam? Islam menurut penjelasan para ulama yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam itu yaitu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu yang disebutkan dalam kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang definisi dakwah. Jadi seorang dai sebelum dia berdakwah dia harus tahu bagaimana, apa yang dimaksud dengan dakwah itu, apa definisi dakwah, supaya dia tidak salah dalam berdakwah. Dakwah yaitu mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa para rasulnya, membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dibangkitkannya manusia sudah mati, iman kepada qadar yang baik dan buruk, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja seolah-olah ia melihatnya. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15 halaman 157 halaman 158. Beliau menjelaskan bagaimana dakwah itu, apa definisi dakwah.
Jadi yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, mengajak manusia kepada rukun iman, melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah, taatnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang manusia dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba, meneladani Rasulullah SAW, dan melarang mereka dari berbuat bid'ah, mengajak manusia ke jalan yang benar agar selamat dia di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saya ulangi. Jadi yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, rukun iman, melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ini yang paling penting, yang nanti kita akan bahas insyaallah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba', meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang dari berbuat bid'ah, mengajak manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, ini yang dikatakan dakwah. Jadi dakwah itu betul-betul kita menjelaskan kepada umat tentang rukun Islam. Dan kita harus tahu tentang rukun Islam. Tentang syahadat, tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang konsekuensi syahadat itu. Begitu juga tentang salat, zakat, puasa, haji, harus jelas dijelaskan kepada umat dengan detail supaya mereka faham apa sih Islam itu. Rukun Islam harus jelaskan kepada mereka, karena Islam dibangun di atas 5 perkara. Dan kemarin tanggal 6 sudah saya sampaikan rukun yang pertama, syahadat, di masjid ini, di Masjid Jakarta Islamic Center. Yang pertama, nanti akan berlanjut dengan yang kedua, ketiga, terus sampai yang kelima. Kemudian juga tentang rukun iman. Kita harus ajarkan kepada umat tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Ini harus kita ajarkan kepada umat agar mereka paham tentang arkanul iman, rukun iman yang 6 ini. Tidak tahu betul-betul mereka meyakini tentang rukun iman ini. Kadang-kadang yang disampaikan oleh para dai sifatnya umum tapi tidak mendasar. Jadi umat bertahun-tahun tidak pernah tahu apa sih yang dikatakan rukun iman, tidak tahu. Tentang iman kepada Allah, tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat tidak tahu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak tahu. Karena apa yang disampaikan oleh para dai dan para mubalik sifatnya hanya umum. Tidak mendetail, tidak tafsil, tidak rinci. Padahal ini pokok yang pertama. Pokok yang pertama, arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti kita mengkaji tentang asma wa sifat, bagaimana menurut ahlu sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Begitu juga iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada yaumul akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Dan untuk qada dan qadar aja ini perlu pembahasan tersendiri. Karena apa? Banyaknya firqah-firqah yang sesat, yang salah dalam memahami tentang al-qada dan qadar. Dan seorang dai harus menguasai dan bisa menyampaikan kepada umat tentang bagaimana iman kepada al-qada dan qadar menurut ahlu sunnah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita akan membahas tentang pilar-pilar yang dibangun padanya dakwah yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang saya simpulkan beberapa poin. Yang pertama yaitu al-ilmu bima yad'u ilaihi. Poin yang pertama untuk menjadi dai yang sukses, atau pilar-pilar yang dibangun padanya supaya dakwah ini menjadi sukses. Yang pertama al-ilmu bima yad'u ilaihi,
yaitu al-ilmu, mengetahui apa yang didakwahkan. Jadi kata para ulama, orang yang jahil, orang yang bodoh tidak layak untuk menjadi seorang dai. Sebab dia harus mengetahui, dia harus paham tentang Al-Quran was sunnah menurut pemahaman para sahabat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan, inilah agamaku, inilah sunnahku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kalian ke jalan Allah dengan ilmu, dengan hujjah. Arti basirah, mengajak umat dengan basirah, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan hujjah yang nyata. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Yang dimaksud dengan basirah dalam ayat ini menurut penjelasan para mufassirin yaitu al-ilmu. Tentang basirah dalam ayat ini menurut penjelasan para mufassirin yaitu al-ilmu. Yang dimaksud dengan basirah yaitu ilmu. Jadi seorang dai dia harus mempunyai ilmu, sebab dia akan mendakwahkan kepada umat ini bagaimana umat melaksanakan Islam dengan benar, bagaimana umat beriman dengan benar, bagaimana umat mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana umat melaksanakan agama dengan ikhlas karena Allah, bagaimana umat ini melaksanakan ibadah sesuai dengan contoh Nabi, harus dengan ilmu. Begitu juga dia akan menghadapi bukan hanya dai, yang dihadapi juga orang-orang kufar, tokoh-tokoh kesesatan sebagaimana dihadapi oleh para nabi dan rasul. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana membantah mereka? Bagaimana membantah syubhat mereka? Harus ada ilmu. Yang dengan itu dia bisa membantah tokoh-tokoh kesesatan. Orang-orang yang mengingkari dakwah itu. Orang-orang yang ingin merusak dakwah itu. Maka dia harus bisa menjelaskan kepada umat. Jadi ilmu ini harus dimiliki oleh setiap dai. Dan metode dalam ilmu ini tentunya meliputi ilmu dalam kita belajar dan juga mengajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama halaman 476 yang dita'liq dan ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, metode dalam ayat ini meliputi ilmu, belajar dan mengajar. Karena sesungguhnya apabila dakwah menuju kepada Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah haruslah ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Jadi untuk mencapai kesempurnaan dalam dakwahnya, dia harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jadi syarat seseorang berdakwah harus berilmu dan dia paham tentang ilmu syar'i, yang dengan itu ia dapat mengajak umat kepada agama Islam yang benar. Jadi metode ilmiah ini dibangun di atas 3 dasar. Yang pertama al-ilmu. Jadi ayat ini dibangun di atas 3 dasar. Yang pertama ilmu. Jadi faedah dari ayat ini, manfaat atau fawaid dari ayat ini yang pertama yaitu ilmu. Kita harus tahu kebenaran. Ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Bagaimana kita berdakwah sedangkan kita tidak tahu apa yang kita harus dakwahkan. Orang ini mendakwakan tentang arkanul iman, dia sendiri tidak tahu. Iman kepada Allah itu terdiri dari berapa? Enggak paham dia. Dia mau dakwakan tentang makna la ilaha illallah. Tidak tahu apa sih la ilallah itu, maknanya apa, rukunnya ada berapa, syaratnya ada berapa, bagaimana dia akan berdakwah, dia sendiri tidak tahu. Begitu juga tentang makna Muhammad Rasulullah SAW, apa konsekuensinya, dia harus tahu.
Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah dengan dasar Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Jadi dia harus tahu. Ketika dia akan mengajak umat ini, dia harus tahu. Seperti dia umpamanya mengajak orang untuk sholat, dia harus tahu tentang masalah wudhu. Bagaimana cara wudhu Nabi, sifat wudhu Nabi, bagaimana. Begitu juga ketika dia mengajak umat untuk sholat yang benar sesuai dengan sunnah, bagaimana. Sebab Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana cara salat Nabi? Dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Dia harus tahu dulu sebelum dia dakwakan kepada umat ini. Jadi itu yang pertama al-ilmu. Begitu juga nanti yang lainnya, semua harus tahu dia. Begitu juga tentang masalah puasa, masalah haji. Sebab Nabi mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku, dari Rasulullah, bukan dari orang lain. Litakhudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita berdakwah juga, dakwah secara umum, kita selalu menyampaikan kan seorang dai, meskipun dia tidak tahu semua sampaikan, betul. Tapi yang disampaikan dari mana? Dari Nabi, balighu anni walau ayah. Anni dari Rasulullah, bukan dari pendapat kita, bukan dari ra'yu kita, bukan hawa nafsu, bukan dari orang lain. Anni balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, dari Rasulullah. Jadi dia harus tahu apa? Harus tahu Quran, harus tahu sunnah Nabi. Walau ayat, meskipun satu ayat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi yang pertama ilmu, dia harus mengetahui. Yang kedua dakwah, dia harus mengajak umat ini ke jalan kebenaran, kepada keyakinan yang benar, kepada pemahaman yang benar. Ini fawaid yang kedua dari ayat ini. Surah Yusuf ayat 108. Yang pertama tadi, dia harus mengetahui kebenaran, mempelajari kebenaran. Fawaid yang kedua, manfaat yang kedua dari ayat ini, yaitu kita harus mengajak umat kepada kebenaran, mengajak umat kepada pemahaman yang benar. Kita mengajak umat kepada manhaj yang benar, cara beragama yang benar, yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita harus tahu bagaimana cara beragama yang benar, bukan kita melihat cara yang kita lakukan, atau yang dilakukan oleh orang banyak, atau yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu. Tidak. Bagaimana Rasul mencontohkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengajak, berdakwah ini mengajak umat kepada kebenaran, kepada pemahaman yang benar. Berarti kita harus tahu tentang pemahaman yang benar. Karena apa? Karena di dalam Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, Rasul yang menjelaskan, As-Sadiqul Masduq, bahwa umat ini akan terpecah menjadi berapa golongan? 73. Rasulullah yang bersabda demikian, As-Sadiqul Masduq. Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi kita harus tahu, karena umat ini terpecah dan Nabi sudah menyebutkan demikian. Umat ini akan berpecah, maka kita harus tahu pemahaman yang benar. Jadi kita mengajak umat, berdakwah ini mengajak umat kepada pemahaman yang benar, kepada keyakinan yang benar, ke jalan yang benar. Kita tidak mau sampai umat ini sesat, sebab kita akan menanggung dosanya, seperti yang tadi saya sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kemudian yang ketiga, fawaid yang ketiga dari ayat ini, yaitu teguh dan istiqomah di atas kebenaran. Jadi kita harus sabat, istiqomah di atas kebenaran. Kalau sudah tahu kebenaran, kita mengajak umat kepada kebenaran, maka kita harus istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan godaan ini banyak sekali, godaannya banyak sekali. Ya, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, dan fitnah yang lain. Makanya kita harus istiqomah. Fitnah syubuhat berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan aliran, berkaitan dengan golongan. Kemudian fitnah syahwat berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kedudukan, wanita, jabatan dan yang lainnya. Ini fitnah terus memasuki hati manusia.
Seperti disebutkan oleh para imam tentang ini. Dan Nabi menyebutkan fitnah itu akan masuk ke dalam hati manusia. Seperti apa? Seperti tikar. Seperti seutas demi seutas dari ikatan tikar itu yang terus masuk. Kalau orang tahu kebenaran, maka dia akan tetap tahu yang ma'ruf, tahu yang mungkar. Tapi kalau orang yang sudah terkena syubhat, maka dia tidak bisa menilai lagi yang mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Nabi, tu'radu fitan kal hasir, udan, bahwa dibentangkan fitnah itu seperti untayan tikar itu akan masuk ke dalam hati manusia. Makanya kita betul-betul harus jaga dari fitnah ini dan kita teguh istiqamah. Maka doa yang terbanyak yang Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, kepada para duat, para dai, para ustaz, para mubalik yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal. Perhatikan, Nabi diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya firman Allah dalam surah Al-Fath. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan agama ini terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ayat ini terdapat dalam surah At-Taubah, terdapat dalam surah Al-Fatah, dan terdapat juga dalam surah As-Saff. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, itu ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, al-ilmu nafi'. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, al-amalus saleh. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh dan jasad. Beliau memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh, beradab dengan yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk yang berbahaya untuk hati, badan, dunia dan akhirat. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, ilmu ini merupakan dasar sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, ilmu dulu. Jangan kita mempunyai pedoman yang penting kita dakwah, yang penting kita ceramah, harus ada ilmu. Tidak boleh kita ceramah atau kita dakwah kalau kita tidak berilmu. Allah SWT dalam Al-Quran berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, surah 47 ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Apa kata Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya di Kitabul Ilmi, apa kata Imam Bukhari? Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini bil ilmi, dengan ilmu, qabla al qawli wal amal, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi kita harus berilmu dulu, mensenjatai diri kita dengan ilmu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Fabada'a, kata Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilmi di juz yang pertama, antum bisa lihat, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal.
Allah memulai dalam ayat ini yaitu dengan ilmu, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah. Nah, sekarang kita wajib untuk talabul ilmi. Menuntut ilmu wajib, dan kita sudah tahu dan mungkin antum sudah sering sampaikan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, sekarang kita juga harus menuntut ilmu, bukan kalau sudah menjadi dai, menjadi mubaligh, menjadi ustadz, nggak perlu belajar lagi. Justru kita tambah terus untuk menuntut ilmu, tambah belajar kita talabul ilmi. Kita menyampaikan, kita juga harus belajar. Bahwa kalau kita terus menyampaikan dan kita nggak punya ilmu, akhirnya nanti yang kita sampaikan dari pendapat kita, dari ra'yu kita, atau mungkin yang kita sampaikan cerita atau dongeng, karena nggak punya bahan. Tidak paham tentang ayat, nggak paham tentang hadis, akhirnya apa? Cerita, dongeng. Dan ini menunjukkan apa? Tanda kebinasaan umat. Kalau sudah sering cerita, sering dongeng, tanda kebinasaan umat. Tanda kebinasaan umat. Sebab Nabi menyebutkan, karena Bani Israel lamma halaku qassu, kata Rasulullah. Adalah Bani Israel tatkala mereka sudah binasa, qassu, mereka cerita dongeng, nggak ada ilmu lagi. Dilupakan Taurat oleh mereka, ditinggalkan Taurat oleh mereka. Yang ada dongeng. Begitu juga para dai, kalau dia tidak belajar, tidak sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, yang disampaikan apa? Dongeng, cerita. Quran ditinggalkan karena nggak paham, karena nggak tahu tentang tafsirnya. Hadis ditinggalkan. Yang dibawakan apa? Hadis-hadis yang dhaif dan maudhu. Hadis yang lemah dan palsu. Karena nggak belajar, nggak sungguh-sungguh dalam belajar. Makanya, ikhwan fillah, azakumullah, dijelaskan dalam muqawwimat di sini, yaitu kriteria untuk muqawwimat ad-da'i najih, untuk menjadi dai yang sukses. Beliau menyebutkan bagaimana kita mendapatkan ilmu. Ini masih poin yang pertama. Bagaimana mendapatkan ilmu? Yang pertama, untuk bisa kita mendapatkan ilmu, kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Jangankan kita, Nabi saja disuruh untuk minta ilmu kepada Allah. Apa ayatnya? Wa qul rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah minta tambahan ilmu, apalagi kita. Makanya setiap hari, setiap subuh, Nabi tidak pernah tinggal untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai salat subuh, Nabi selalu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Anda perhatikan dalam hadis ini. Cuma kalau mau disyarah hadis ini panjang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Humaidi dan yang lainnya. Nabi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu yang bermanfaat yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian rezeki yang halal. Kemudian amal yang diterima. Makanya kita, kalau Nabi aja minta amal yang diterima, apalagi kita. Makanya kita, meskipun kita sudah berdakwah, kita sudah berbuat, kita tetap mohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Dan jangan kita berbangga bahwa saya sudah berdakwah puluhan tahun. Gak boleh kita berbangga. Kita gak tahu apakah amal kita yang sudah kita berdakwah puluhan tahun diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Antum perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah yang perintahkan Allah, membangun Ka'bah, tempat yang mulia, kiblat kaum muslimin. Kemudian Nabi Ismail juga membantu untuk bangun Ka'bah, tempat yang mulia, kiblat kaum muslimin. Selesai membangun apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terima amal kami. Engkau lah yang Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Tetap mohon kepada Allah agar diterima amal kita. Jadi jangan kita menyangka bahwa dengan kita dakwah puluhan tahun, kita berbuat puluhan tahun, sudah pasti diterima. Belum tentu. Belum tentu. Apakah itu dakwah atau yang lainnya? Hatta salat. Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang derajatnya hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah, ada orang yang salat selama 60 tahun, 60 sana, walam yuqbalahu minhu salat. Walam tuqbalahu minhu salat, tidak diterima salatnya, satu salat tidak diterima.
60 tahun sholat. Begitu juga dakwah kita. Kita nggak tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Makanya kita harus betul-betul nanti pada poin yang selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana pentingnya masalah ikhlas dalam kita berdakwah ini. Jadi ikhwan fillah azakumullah, itu yang pertama kita untuk bisa mendapatkan ilmu kita harus selalu mohon kepada Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, yaitu kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Sungguh-sungguh. Tanpa sungguh-sungguh nggak akan dapat ilmu. Nggak bisa dengan santai aja kita nggak pernah baca buku, nggak pernah baca kitab, kita dapat ilmu, nggak mungkin. Harus sungguh-sungguh. Para ulama itu berjam-jam baca kitab, sehari bisa 12 jam. Sehari bisa 12 jam, sampai di antara mereka ada 14 jam sehari baca kitab. Sungguh-sungguh. Imam Syafi'i rahimahullah sungguh-sungguh. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, semua sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Nggak ada yang mereka santai. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, dan antum sudah hafal syairnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6. Zaka, kepintaran. Wa hirs, kemauan yang keras. Wa ijtihad, kesungguhan, sungguh-sungguh. Kemudian bulugh, ada bekal. Kemudian irsyadu ustaz, ada bimbingan ustaz. Kemudian watulu zaman, lama waktunya. Jadi harus ada sungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan, ikhwani fiddin azakumullah, kita nggak akan dapat ilmu. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian untuk mendapatkan ilmu lagi yang harus diperhatikan, tidak boleh kita sombong, tidak boleh malu. Jangan merasa diri bahwa kita ustaz, dai, nggak perlu nuntut ilmu. Tetap kita wajib nuntut ilmu. Dan kita bertanya kepada yang lebih alim daripada kita. Sebab kalau malu itu akan menghalangi kita. Sombong akan menghalangi kita dapat ilmu. Malu dan sombong menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Malu dan sombong itu akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Maka itu diantaranya untuk bisa mendapatkan ilmu. Kemudian diantara yang pokok lagi yang untuk mendapatkan ilmu, jauhkan dosa dan maksiat. Jauhkan dosa dan maksiat, karena ini menghalangi ilmu, menghalangi diri kita dari ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi nasihati, dibimbing bagaimana? Tarkil ma'asi, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Wa'lam anna al-ilma nurun, ketahui bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Makanya jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, karena itu penghalang yang besar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita sebagai seorang dai yang harus menjadi contoh. Kemudian sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Itu yang pertama tentang ilmu, dan tentang ilmu ini nanti insyaallah antum akan dibagikan buku saya tentang panduan menuntut ilmu. Menuntut ilmu jamu surga. Itu disitu saya jabarkan bagaimana ilmu menurut penjelasan para ulama. Dalil-dalilnya saya sebutkan di situ, dari Quran, kemudian sunnah Nabi, perkataan para sahabat, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya tentang ilmu. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu al-amal bima yad'u ilaihi, yaitu merealisasikan apa yang didakwakan sehingga ia menjadi suri tauladan bagi umat. Itu yang kedua, al-amal bima yad'u ilaihi, merealisasikan apa yang didakwakannya sehingga ia akan menjadi suri tauladan. Jadi seorang dai dia harus mengamalkan apa yang dia dakwahkan, sebagaimana Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, dia berkata kepada kaumnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 88, "Wa ma uridu
an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu ila al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan aku tidak ingin menyalahi dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak ingin menyalahi kalian, yaitu melanggar apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan menurut kesanggupanku, dan tidaklah taufik melainkan kepada Allah. Artinya tidak ada taufik kecuali dari Allah SWT, dan kepadanya aku tawakal dan kepadanya aku taubat. Begitu juga Allah berfirman, yang antum sudah hafal ayatnya dalam surah Shaf ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi Allah sangat benci jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Allah sangat murka. Jadi seorang dai, seorang ustaz, seorang muballigh, dia harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Sebab ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dia menjadi dai yang terbaik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yang pertama tadi saya bawakan dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada orang yang paling baik perkataan melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh. Allah sebutkan bukan hanya mengajak manusia ke jalan Allah, da'a ila Allah, tapi wa 'amila salihan, dan dia mengamalkan amal saleh, dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi harus dia mengamalkan. Dan ikhwan fillah, a'azakumullah, kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang amal kita. Apa yang kita lakukan? Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima ablah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua yaitu tentang ilmu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Dan yang keempat yaitu tentang capeknya, lelahnya kita, letihnya untuk apa? Apakah capeknya kita untuk mendakwakan Islam ini dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau kita capek lelah letih dalam melaksanakan perbuatan syirik dan bid'ah? Akan ditanya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain, hadis yang tadi riwayat Darimi dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Nabi bersabda, dan hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatrah ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi faqad halak. Kata Nabi, likulli amalin syirrah, setiap amal itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa lelah dan letihnya. Wa likulli syirratin fatrah, ketika semangat itu ada masa lelah dan letihnya. Faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, barang siapa yang capek, lelah letihnya untuk melaksanakan sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak, dan barang siapa selain dari itu, artinya bukan karena sunnah, karena syirik, bid'ah atau yang sia-sia, faqad halak, maka dia telah binasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Jadi masalah amal ini masalah yang penting. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah tahu, amalkan. Amal. Begitu juga Abu Darda, yang aku takuti Allah akan tanya kepada aku pada hari kiamat, wahai Abu Darda, bagaimana engkau mengamalkan apa yang engkau sudah ketahui? Apalagi seorang dai, bukan hanya dia mengetahui, dia mengajak umat kepada kebaikan. Dia harus jadi contoh. Yang pertama contoh, dia
untuk istrinya, untuk anaknya. Kemudian contoh untuk umat. Karena dia wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Yang bakarannya yaitu manusia dan batu. Yang di atasnya adalah malaikat yang kejam dan bengis, yang tidak berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi waquduhan nas wal hijar, manusia dan batu bakaran itu. Makanya kita dibawakan ayat ini, kita berhati-hati jaga diri kita dan keluarga kita. Maka seorang dai yang wajib dia perhatikan jaga dirinya dan keluarganya, karena dia mas'ul amam Allah nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Artinya setiap kita pemimpin dan kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Makanya kita mengajak umat, beban kita ini pertama keluarga. Sudah betul belum istri kita, anak kita? Kemudian kita mengajak umat. Kita akan dituntut. Kita laksanakan nggak apa yang kita dakwakan kepada umat ini? Bab aman. Islam ini agama aman. Bukan cerita, bukan dongeng, bukan teori. Agama Islam agama amal. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Agama amal Islam ini. Ini yang kedua, yaitu al-amal. Jadi yang wajib-wajib kita berusaha untuk melaksanakannya, kemudian yang sunnah-sunnah pun kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan itu mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang sulit, tidak ada. Semuanya mudah. Dan semua kita bisa melaksanakannya. Karena agama Islam agama yang mudah. Yang ketiga, yaitu ikhlas. Penopang yang ketiga supaya kita bisa menjadi dai yang sukses, yaitu ikhlas. Yang ini merupakan pokok daripada amal. Jadi al-ikhlas bi an takuna ad-da'wa liwajhillah. Ikhlas agar dakwah ini kita lakukan semata-mata karena Allah. Jadi kita menjadikan dakwah ini murni untuk mencari wajah Allah. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur untuk mencari popularitas, tidak ada unsur untuk mencari martabat, kedudukan, tidak ada unsur untuk mencari uang, tidak ada unsur untuk mencari ambisi dunia. Dan ingat, dakwah ini merupakan kewajiban kita para dai. Saya dan antum kewajiban untuk mengajak umat kepada jalan selamat, wajib. Allah memberikan sedikit ilmu kepada kita, yang sedikit ilmu yang ada pada kita dakwahkan. Jangan jadikan dakwah ini sebagai ma'isyah. Jangan jadikan dakwah sebagai mata pencarian. Karena antum perhatikan seluruh nabi-nabi dan rasul, seluruh nabi dan rasul semua mengatakan la as'alukum alaihi ajra, dan aku tidak minta kepada kalian ganjaran. Seluruh nabi dan rasul semuanya mengatakan aku tidak akan minta kepada kalian ganjaran. Sebagaimana juga Allah berfirman, antum perhatikan Nabi Nuh, nabi yang paling lama berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Bagaimana Nabi Nuh mengatakan, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak minta harta dari kamu sebagai imbalan atas dakwahku. Imbalanku hanya dari Allah SWT. Begitu juga Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat 57, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila." Allah berfirman surah Al-Furqan ayat 57, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan dakwah ini, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Rabb-Nya. Contoh kita, teladan kita siapa? Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak minta ganjaran dari kalian. Nabi nggak pernah minta upah dari umatnya. Nabi nggak pernah minta amplop dari umatnya. Nggak pernah. Sekali seumur hidup nggak pernah. Justru Nabi dengan istrinya berkorban untuk mengajak umat ini kepada Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Khadijah bintu Khuwailid dan juga istri-istri yang lain, Nabi SAW mengajak umat ini
ke jalan yang benar dan dia berkorban mengajak umat ini. Kemudian juga dalam ayat yang lain, antum perhatikan dan antum sudah hafal dalam surah Yasin. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan. Yang disuruh ikuti oleh kaumnya, ikuti orang yang tidak minta upah. Ikuti orang yang tidak minta upah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam surah Yasin ayat 20, 21. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Nabi SAW selalu mengingatkan kita untuk ikhlas karena Allah SWT. Terus seperti itu. Dan sering Nabi sampaikan. Dan ayat-ayat ini banyak sekali yang saya sebutkan, diantaranya seperti banyak ayat yang lain lagi. Bahkan kita dalam thalabul ilmi saja nggak boleh mengharapkan sesuatu, apalagi dalam berdakwah, nuntut ilmu. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Saya ulangi, ikhwan fillah, azakumullah. Saya ulangi. Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat nanti. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amali, dan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainal Ilmi wa Fadli dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Disuruh kita untuk thalabul ilmi, tidak mengharapkan dunia, ikhlas karena Allah. Dan anda perhatikan lagi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, yang pertama kali neraka itu dipanaskan untuk 3 orang. Pertama kali neraka dipanaskan untuk 3 orang. Yang pertama siapa? Nabi menunjukkan pertama, yaitu orang yang nuntut ilmu, orang yang baca Quran. Ditanya oleh Allah, engkau nuntut ilmu, engkau baca Quran untuk apa? Kata dia, karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Bohong. Engkau nuntut ilmu supaya dikatakan orang yang alim. Engkau baca Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran. Dan sudah dikatakan demikian, dan dia tidak bisa menjawab, kemudian diseret, dimasukkan dalam neraka. Yang kedua, orang yang berjihad. Ditanya oleh Allah, engkau berjihad untuk apa? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Engkau berjihad supaya engkau dikatakan sebagai seorang pahlawan, orang yang terkenal, atau untuk mendapatkan harta. Kemudian Allah sudah katakan demikian, dan dia tidak bisa jawab, kemudian diseret, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang sedekah, yang infak. Ditanya, engkau sedekah untuk apa? Karena engkau ya Allah, bohong. Engkau sedekah bukan karena aku, tapi karena ingin dikatakan sebagai engkau orang yang dermawan. Dan sudah dikatakan demikian, dan dia tidak bisa menjawab, kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim, Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Baghawi dalam Syarh Sunnah dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ini perhatikan bahwa pertama neraka dipanaskan, dan pertama kali manusia dihukum ini yaitu 3 orang. Itu rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Itu yang pertama. Dan hadis ini sahih. Jadi menunjukkan kita wajib berdakwah ini ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Yang kita harapkan wajah Allah. Dan saya ajak untuk diri saya, untuk antum sekalian, kita berpikir, kita berdakwah, mengajak umat ini ke jalan kebenaran, ganjarannya besar. Termasuk kalau kita sudah meninggal, yang tidak terputus apa? Kalau kita meninggal apa? Yang tidak terputus diantaranya apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Nabi bersabda, "Idza matal insan inqata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah,
Aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladin saleh yad'ulah. Jadi apabila seorang meninggal dunia, putus semuanya kecuali 3. Yang tidak terputus, yang terus mengalir, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Anak yang saleh yang mendoakan dia. Jadi jangan kita mengharapkan dunia ini nggak ada arti apa-apa. Nabi bersabda, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Lebih jelek daripada bangkai kambing. Nabi pernah melewati seekor kambing yang telinganya cacat. Kemudian siapa di antara kalian yang mau kambing ini? Kata sahabat, kalau seandainya masih hidup kambing ini, kami nggak akan mau. Karena apa? Cacat. Apalagi sudah dibangkai. Apa kata Nabi? Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dan hadis ini sahih. Riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kita dakwah ini semata karena Allah. Kita beramal, kita berdakwah karena Allah. Yang kita harapkan ganjaran di akhirat, bukan dunia. Dan ilmu yang kita sampaikan nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Sering saya sampaikan, ilmu yang kita sampaikan kepada umat nggak bisa dibayar oleh apapun juga. Ilmu yang kita sampaikan, selama kita sampaikan yang benar, keyakinan yang benar, pemahaman yang benar, diamalkan oleh umat ini diamalkan oleh dirinya, oleh istrinya, oleh anaknya, oleh keluarganya, nggak bisa dibayar oleh apapun juga. Maka jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka ketika Nabi membaiat para sahabat, apa baiatnya? La tas'alun nasa syai'a. Nabi membaiat sahabat, di antara baiat Nabi, la tas'alun nasa syai'a, jangan kamu minta sesuatu pada manusia. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Termasuk wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Ini indah ajaran Islam ini. Sekarang bagaimana kalau kita harus berdakwah dengan uang? Bagaimana rakyat yang kecil? Bagaimana orang-orang miskin? Nggak mau datang dainya. Karena apa? Nggak ada amplopnya. Bagaimana kewajiban kita kepada umat? Wajib kita mendakwakan semata karena Allah. Di mana saja kita dipanggil datang. Karena orang ini membutuhkan dakwah kita. Yang dengan itu mudah-mudahan kita dan mereka masuk surga. Itu yang kita harapkan. Jadi ini pokok yang ketiga tentang masalah ikhlas. Saya akan melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Kita sudah masuk poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Yang keempat yaitu al-bada'atu bil ahammi fal aham. Yang keempat al-bada'atu bil ahammi fal aham. Yaitu mengawali dari hal yang paling penting kemudian kepada yang penting. Jadi dalam dakwah itu kita harus memulai dari yang paling penting. Apa yang harus kita mulai dalam dakwah? Jadi enggak mesti semua yang kita ketahui kita sampaikan kepada umat. Apa yang paling penting, apa yang paling pokok, itu yang harus kita mulai. Jadi pertama kali yang didakwakan adalah upaya perbaikan akidah. Jadi yang pertama kali didakwakan upaya perbaikan akidah dengan memerintahkan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, melarang mereka dari perbuatan syirik, kemudian mereka memerintahkan untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan yang lainnya, dan juga mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan semua yang haram. Ini merupakan jalan para rasul. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tentang definisi dakwah. Definisi dakwah yaitu mengajak umat ini kepada jalan kebenaran. Dan Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada orang-orang kufar dan juga kepada para pemimpin, kepada raja-raja. Nabi kirimkan surat dan Nabi dakwakan yang isinya adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Sambil contoh, surat Nabi kepada Heraklius, penguasa negeri Romawi. Yaitu Nabi di awalnya menyebutkan wassalamu ala manittaba'al huda, yaitu sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Mengucapkan salam kepada orang kafir tidak boleh. Mengucapkan salam assalamualaikum kepada orang kafir tidak boleh.
Tapi menyebutkan di sini Nabi menyebutkan wassalamu ala manittaba'al huda. Sejahtera atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian apa kata Nabi? Fa inni ad'uka bidiayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyyin. Kemudian dibawakan ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dalam surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 64. Yaitu Nabi setelah menyebutkan sejahtera atas orang-orang yang mengikuti petunjuk ini kepada Heraklius, Raja Romawi. Sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Dan Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Tetapi jika engkau berpaling, maka bagimu dosa al-arisiyyin. Al-arisiyyin adalah dosanya para petani yang ada di negeri itu. Artinya, engkau akan menanggung dosanya orang-orang yang lemah. Karena dia yang menyebabkan kelanggengan perbuatan syirik. Karena tidak masuk Islam dan tidak mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 64. Wahai ahlul kitab, qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun, dan seandainya mereka berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika risalah ini sampai kepada Kaisar Romawi, maka Kaisar memanggil Abu Sufyan bin Harb. Waktu itu dia masih kafir, yang berada di antara kafilah Quraisy. Mereka adalah pedagang di negeri Syam. Dalam waktu tenggang yang diberikan Rasulullah kepada Abu Sufyan dan kafir Quraisy, artinya Abu Sufyan pada waktu itu datang ke Romawi untuk menjelaskan bahwa orang-orang menjelaskan dia berdagang ke Romawi. Kemudian waktu itu surat Nabi sampai. Kemudian Nabi bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir. Dia tanya, bagaimana tentang orang yang datang di tengah-tengah kalian? Artinya yang mengirim surat ini Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kau tahu tentang orang itu? Dijawab oleh Abu Sufyan. Ini masih kafir Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, yang diperintahkan oleh Muhammad yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tinggalkanlah ucapan yang berasal dari nenek moyang. Beliau memerintahkan melaksanakan sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan diri dan hubungan silaturahmi. Disampaikan dengan benar oleh Abu Sufyan. Dan antum bisa lihat di dalam Sahih Bukhari tentang hadis ini, dalam Sahih Bukhari di kitab Permulaan Wahyu, Bada'il Wahyi. Jadi situ kata Abu Sufyan, yang diperintahkan oleh Muhammad, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'mur bis salati was sidqi wal afafi was silah. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Menyuruh untuk salat, berlaku jujur, berkata jujur, kemudian menjaga kehormatan diri dan menyambung silaturahmi. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini yang didakwakan oleh Nabi. Pertama kali yaitu u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sebagaimana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi dakwah yang dikatakan dakwah itu yang paling pokok, yang paling asas, mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang paling asas.
Ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah wa anni rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin, fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi mengutus ke negeri Yaman, sungguh engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka jadikanlah seruan yang pertama, dakwah yang pertama yang kau sampaikan kepada mereka agar mereka bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dan aku adalah Rasulullah. Dan apabila mereka mentaatimu dalam urusan tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat yang 5 waktu dan sehari semalam. Jika mereka mentaatimu dalam urusan itu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka telah mentaatimu dalam urusan itu, maka hati-hatilah engkau dengan harta mereka yang mulia. Dan takutlah dari doa orang yang dizalimi, karena sungguhnya tidak ada hijab penghalang antara doa itu dengan Allah SWT. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Di dalam hadis ini yang perhatikan, yang pertama kali diajak umat ini, kalau dia orang kafir suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia muslimin tetap diajak apa? Untuk mentauhidkan Allah. Diajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Diajak untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian yang kedua, disuruh mereka untuk salat. Tentunya salat bukan sekedar salat. Diperhatikan soal waktunya, diperhatikan soal kaifiatnya, diperhatikan soal khusyuk dan tumaninahnya, diperhatikan soal berjamaahnya. Kemudian setelah itu sampaikan tentang masalah zakat. Setelah itu dijelaskan oleh Nabi hati-hati tentang harta mereka yang mulia. Maksudnya dulu mengambil harta itu zakat, apakah itu onta atau sapi atau kambing. Itu ada di antara kambing yang dicintai oleh si pemilik, atau onta yang dicintai oleh si pemilik, atau sapi yang dicintai, maka jangan kamu ambil. Dari zakat itu kamu ambil yang dia serahkan, jangan kamu ambil yang dia cintai. Makanya disebutkan, hendaklah kamu iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati, jangan kamu ambil harta dia yang terhormat. Sebagaimana kalau kita masuk ke rumah orang, kita pun nggak boleh duduk sembarangan, nggak boleh duduk di tempat kemuliaan. Umpamanya ada bangku 5, kursi 5, ada satu kursi yang si tuan rumah biasa duduk tempat itu, maka nggak boleh kita duduk, kata Rasulullah. Sampai kita dipersilakan, fadhil duduk di tempat ini. Kalau nggak boleh. Masuk ke rumah orang, lihat di mana saya duduk, tanya kepada sahibul bait, di mana saya duduk. Kalau disuruh duduk tempat itu, kita duduk tempat itu. Kalau duduk tempatnya dia, kita duduk. Kalau tidak diizinkan kita mau duduk tempatnya dia, tidak boleh. Wala taqut ala takrimati, kata Rasulullah. Begitu juga masalah harta yang kita ambil dalam zakat ini. Kemudian Nabi mengatakan lagi, hati-hati doanya orang yang dizolimi, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Termasuk doanya orang fajir yang jahat. Kalau ada orang yang jahat, langsung kita pukul saja dia, kita ambil hartanya. Kalau dia berdoa, makbul doanya. Kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa in kana fajiran. Dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiran, meskipun kafir. Enggak boleh kita menzalimi orang. Enggak boleh. Hadisnya semuanya sahih riwayatnya tentang itu. Jadi enggak boleh kita berbuat zalim. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah,
Kita melihat bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu dakwanya dakwah tauhid. Yang paling penting kita dakwakan kepada umat itu tauhid. Bagaimana mereka mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Semua nabi. Antum bisa lihat ayatnya. Yang pertama dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Surah 16 ayat 36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an i'budullah, hendaklah akan beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, tinggalkan tagut, semua yang disembah selain Allah. Di antara mereka yang dapat hidayah dari Allah, di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalan kalian di muka bumi dan lihat akibat orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Yang kedua, antum lihat dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. "Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepada setiap rasul itu bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku." Itu melainkan hanya Allah SWT. Jadi dakwah nabi dan rasul itu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah.